Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Baik, mahibati billah, kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Dibuka kitabnya halaman 95 ya. Hadis yang 351 ya. Udah ketemu ya? Wa anhu ay an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Madinati, dari Madinah, ila Makkah, ke Mekah ya. Jadi perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah ya. Jadi jarak tempuh antara Madinah ke Makkah itu kurang lebih 450 kilo ya. Kurang lebih 450 kilo atau 400-an kilo lah. 400-an kilo itu kalau dari sini sampai Semarang ya, kurang lebih. Sini Semarang, Bogor Semarang lah, itu 400-an kilo ya. Jadi jarak tempuh Madinah Mekah ya. Jaraknya berapa tadi? Kurang lebih 400-an kilo atau 450. Pokoknya sekitar 400 lebih lah ya. Itu kalau naik bis ya sekitar 4 jam ya, kurang lebih ya, atau 3 jam setengah. Atau naik taksi ya. Itu kalau zaman sekarang ya. Kalau naik kereta cepat lebih cepat lagi. Kalau zaman dulu jarak tempuh 400 kilo itu lumayan jauh, karena naik onta atau naik khimar atau naik kuda itu butuh waktu lama itu. Kami, kata Anas, keluar dari Madinah menuju Mekah ya, safar ya, dari Madinah ke Mekah. Fakana, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat rakaataini, dua rakaat ya. Jadi artinya salat Nabi itu dikosor ya, 2 rakaat ya. Yang dikosor berarti salat yang 4 rakaat ya, salat duhur, asar, dan salat apa? Isya ya. Itu dikosor 2 rakaat. Hatta roja'na, sampai kami pulang, ilal Madinati, ke Madinah.
Jadi itu dilakukan Nabi selama di perjalanan dari Madinah ke Mekah, dan selama di Mekah ya itu Nabi sholatnya 2 rakaat alias dikosor. Nah, dari Mekah ke Madinah sampai pulang ya, di tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah, perjalanan pulang juga Nabi mengkosor ya. Jelas ya? Jadi perjalanan berangkat Nabi mengkosor. Nah, selama di Mekah mengkosor, pulang juga dikosor sampai pulang, maksudnya sampai kami kembali ke Madinah ya. Itu baru sholatnya tidak dikosor ya. Jelas ya? Jadi pokoknya selama safar ya, selama safar baik perjalanan berangkat atau sampai di tempat tujuan dan sampai perjalanan pulang kembali, itu dibolehkan apa? Qasar. Dibolehkan apa tadi? Qasar ya. Nah, di dalam riwayat yang lain ini yang diceritakan Anas dalam hadis ini itu bahwasanya ya, Nabi SAW ya, yang perjalanan yang diceritakan Anas pada hadis ini itu membutuhkan waktu selama 10 hari ya. Di dalam riwayat Abi Dawud itu ketika Anas ditanya hal aqamtu biha syai'an, qala aqamna biha ashran ya. Jadi kurang lebih kami tinggal selama perjalanan itu 10 hari. Jadi walaupun 10 hari kalian safar misalkan ya ke Jepang atau ke Mekah atau ke Madinah atau ke Malaysia misalkan ya, kalian ada studi banding atau ada kegiatan-kegiatan di luar sana, atau misalkan dari Bogor ke Surabaya atau ke Sumatera, ke Aceh misalkan, kalian ada waktu beberapa hari di sana, entah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu ya misalkan ya, nggak ada niat untuk mukim, untuk menetap, maka selama itu pula boleh apa? Dikosor, boleh dikosor. Nah, Anas ini mengatakan kami kurang lebih 10 hari itu ya. Kami kurang lebih apa? 10 hari. Nah, di dalam riwayat yang lain itu nanti kalau pas Fathu Makkah malah sampai ada 19 hari ya. Ada 19 apa? Hari ya. Jelas ya? Jadi selama dia statusnya sebagai seorang musafir, maka selama itu pula dia boleh apa? Mengqasar ya. Selama memang dia niat untuk safar. Dan ingat ya, niat safarnya tadi atau perjalanannya tadi itu bukan perjalanan maksiat ya. Bukan perjalanan apa? Maksiat. Perjalanan itu kan ada yang sifatnya wajib kayak perjalanan haji ya kan. Ada yang sifatnya mubah, kalian dagang misalkan. Ya kan? Ada yang bahkan ada yang perjalanan yang sifatnya haram. Melakukan perjalanan ke satu daerah ingin mencuri misalkan ya, atau ingin mengunjungi pacarnya. Nah, itu maksiat, perjalanan maksiat ya. Jadi perjalanan apel ke pacarnya itu maksiat namanya. Itu nggak boleh qasar, hukuman ya. Jadi perjalanan maksiat, niat untuk mencuri, perjalanan ngapeli pacarnya, perjalanan kepengin berzina, perjalanan ingin jualan khamr, ingin bisnis haram misalkan ya. Nah, perjalanan yang sifatnya maksiat itu di dalam mazhab Syafi'iyah tidak diizinkan untuk qasar ya. Makanya salah satu syarat di dalam mazhab Syafi'iyah itu yang dibolehkan untuk mengqasar salat itu adalah
perjalanan yang wajib kayak haji, jihad, mencari ilmu, ya. Itu namanya apa? Perjalanan apa? Wajib, ya, menjenguk orang tua. Nah, ini perjalanan wajib. Atau perjalanan umroh pertama kali, yaitu perjalanan apa? Wajib, ya. Atau perjalanan sunnah misalkan, ya. Perjalanan yang sifatnya sunnah, ya. Menyalurkan bantuan misalkan, atau menyalurkan donasi. Pokoknya hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Atau perjalanan yang sifatnya mubah tadi, ya. Perjalanan mubah kayak dagang, ya, atau ngurus KTP di kampung misalkan, atau ngurus kalian misalkan mau ke luar negeri butuh SKCK internasional misalkan, kalian harus ke luar pulau misalkan. Itu perjalanan mubah, ya. Jelas, ya? Itu boleh. Perjalanan mubah, perjalanan sunnah, perjalanan wajib itu boleh mengqashar sholat. Adapun perjalanan maksiat itu tidak boleh mengqashar apa? Tidak boleh mengqashar apa? Sholat. Kalau safarnya safar apa? Maksiat. Itu di dalam mazhab apa tadi? Syafi'iyah, ya. Jadi contoh perjalanan atau safar maksiat tadi ngapain? Dagang barang haram, ekspor impor babi misalkan nggak boleh, atau khamr misalkan, harus ke bandara, harus ke ke pelabuhan misalkan, ya. Safarnya harus ke situ, tapi ekspor impornya itu, perdagangannya itu barang haram, ya, nggak boleh. Safar seperti itu nggak dapat dispensasi qashar sholat. Atau perjalanan haram yang lainnya ada niat maksiat gitu, ya. Ada maksiat, mengunjungi konser-konser maksiat misalkan, ya. Keluar negeri kepengen nonton konser maksiat, ya nggak dapat dispensasi qashar, ya. Atau mengunjungi pacarnya ke Aceh sana, atau ke Maluku sana, atau ke luar daerah sana, kepengen apel gitu, ya. Kalau kepengen khidbah nggak maksiat, boleh. Tapi kalau memang hanya sekedar janjian dengan pacar, ya, sehingga dia harus safar, nah safar maksiat namanya itu. Nah, itu tidak diizinkan untuk apa tadi? Mengqashar apa? Salat, karena qashar itu tadi hanya untuk orang yang niat perjalanannya adalah niatnya baik, bukan untuk niat jahatnya. Kalau niat jahat tidak mendapati apa? Izin untuk mengqashar apa? Salat. Nah, inilah di dalam mazhab Syafi'iyah itu seperti itu, ya, walaupun ada mazhab yang lainnya. Taib, hadis yang berikutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal, ya, tis'ata asyar, ya, 19, ya. Tis'ata asyara yauman, 19 hari. Yaksuru, Nabi mengqashar salat, ya. Wa fi lafdhin, dan di dalam riwayat lain, ya, di dalam satu lafaz di riwayat yang lain, di Makkah. Jadi Nabi tadi tinggal atau safar dari Madinah ke Mekah tadi, ya. Tis'ata asyara yauman, 19 hari, ya. hari, ya. Jadi Nabi berada di Mekah berapa hari?
19 apa? 19 hari ya. Nah, selama 19 hari itu Nabi SAW apa? Mengqashar apa? Mengqashar salat ya. Selama berapa tadi? 19 hari Nabi SAW mengqashar apa? Salat ya. Jadi selama dia niatnya itu safar tadi ya, tidak ada niat untuk tinggal di situ atau pindah alamat ke situ, dan kita memang bukan orang situ, bukan orang mukim di situ. Nah, selama itu pula kita boleh mengqashar apa? Salat ya. Walaupun sampai 10 hari, misalkan sampai 19 hari ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi sampai berapa hari tadi? 19 hari ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan satu riwayat dari Abu Dawud ya, riwayatnya Imam Abi Dawud, sab'a asyarata ya, 17 hari. Wa fi ukhra, dan riwayat yang lain itu khamsa asyarata, 15 hari ya. 15 hari ya. Jadi intinya Nabi itu di Mekah kurang lebih, ada riwayat yang mengatakan 19 hari, 17 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Nah, riwayat ini sebenarnya nggak bertentangan ya. Ada kalau dia menghitungnya dari perjalanan Madinah Mekah, kemudian Mekah Madinah, dan tinggal selama di Mekah. Kalau dihitung hanya tinggalnya saja di Mekah, mungkin ada yang menghitung 15 hari. Kalau digabung perjalanan datang dan perjalanan pulang, itu kan kalau zaman dulu, kalau naik onta atau naik kuda itu kan nggak 4 jam ya, itu bisa sehari 2 hari itu perjalanan, ya kan, bisa 3 hari itu ya. Maka riwayat yang mengatakan sampai 19 hari itu masuk akal ya, bisa jadi itu dihitung perjalanan berangkat dan perjalanan menetap bukan menetap selama di Mekah, dan juga perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi kurang lebih itu totalnya 19 hari atau 17 hari lah ya. Nah, selama itu pula Nabi SAW apa? Ya. Nabi SAW mengqashar apa tadi? Salat ya. Walahu an Imran bin Husain radhiyallahu an 18, dan di dalam riwayat yang lain itu 18 hari ya. 18 ya. Jadi di dalam riwayat yang lain itu 18 hari. Jelas ya? Jadi ini riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi pernah ya dari Madinah ke Mekah itu, dan membutuhkan waktu kurang lebih, tadi ada riwayat yang mengatakan itu 19 hari, ada riwayat yang mengatakan 17, 18, 15 ya. Pokoknya belasan hari lah intinya itu ya. Nabi SAW dalam perjalanan itu, dan selama itu pula Nabi SAW melakukan apa tadi? Qashar ya. Qashar ya. Jadi selama itu pula Nabi SAW mengqashar salat ya. Jadi selama tadi tidak ada niat untuk apa? Mukim. Selama itu pula boleh mengqashar apa? Salat. Walahu an Jabir ya. Nah, di dalam riwayat yang lain ya, riwayat Ibnu Abbas yang lain,
dari Jabir radhiyallahu anhu ya. Dan di dalam riwayat yang lain ya, aqama bitabuk, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal ya bitabuka di Tabuk ya, isrina yauman 20 hari, yaksurus salata, Nabi mengqasar salat. Jadi tidak hanya pas tadi perjalanan Mekah Madinah, tapi juga pernah Nabi selama ke Tabuk ya 20 hari ya, riwayat Jabir ini Nabi juga melakukan apa? Qasar salat ya. Jadi Nabi mengqasar salat ya selama 20 hari ya. Jadi maksudnya tadi, makanya ulama ada yang berpendapat tadi, selama dia statusnya adalah musafir, selama itu pula dia boleh apa? Mengqasar apa? Mengqasar salat ya. Entah sehari 2 hari dia safarnya, atau belasan hari, atau sampai 20 hari lebih misalkan ya. Itu kalau merujuk hadis ini sebagian ulama ketika merujuk hadis ini, maka mereka berpendapat ya, membolehkan mengqasar salat selama statusnya adalah sebagai seorang apa? Musafir ya. Selama statusnya adalah sebagai seorang apa tadi? Musafir ya. Jelas ya? Ini menunjukkan apa? Waktu ya. Waktu sampai kapan orang itu boleh apa? Mengqasar ya. Ya. Hanya saja tadi ada perbedaan pendapat juga di antara ulama ya. Ya. Jadi selama dia tidak ada niat untuk mukim, selama itu pula dia boleh apa tadi? Mengqasar apa? Salat ya. Nah inilah yang kemudian hadis ini dipakai patokan oleh ulama-ulama apa? Hanafiyah ya. Tapi kalau dalam pendapat ulama Malikiyah atau Syafi'iyah ya, itu hanya dikasih waktu kurang lebih 3 atau 4 hari ya. Ya. Setelah itu ya sudah, salatnya disempurnakan ya, tidak diqasar ya. Jadi sampai 4 hari ya. Jelas ya? Tapi ya, jadi ulama-ulama yang kemudian apa? Menjadikan hadis ini ya dimaknai secara zahir ya, secara tekstual ya. Nabi tadi pernah safar sampai apa? 19 hari, 18 hari. Ya kan, 17 hari, 10 hari, 20 hari ya. Bahkan ada riwayat Ibnu Abbas Nabi di Tabuk sampai 40 hari. Itu mengqasar salat ya. Ya. Itu mengqasar apa? Salat ya. Artinya apa? Artinya selama dia statusnya tadi adalah musafir dan bukan mukim sebagai penduduk setempat ya, maka selama itu pula ya, selama itu pula dia boleh apa tadi? Mengqasar apa tadi? Salat. Misalkan kalian mau pergi ke mana? Misalkan ke Mekah nih. Misalkan ke Mekah ada urusan kerjaan, atau ke Madinah, atau ke mana tadi? Ke Riyadh atau ke Malaysia atau kemana saja yang itu statusnya adalah safar ya, entah itu 7 hari, 10 hari. Nah selama itu pula boleh apa? Mengqasar apa tadi? Salatnya. Mengqasar apa? Salat ya. Selama dia adalah statusnya sebagai seorang apa?
musafir ya. Jelas ya? Dan itu setelah Nabi wafat ya, juga dipraktekkan oleh para sahabat ya. Jadi dipraktekkan oleh sahabat, bahkan sahabat Anas bin Malik itu ya pernah ke Naisabur ya, selama 1 tahun itu beliau mengqashar sholat ya. Boleh seperti itu selama dia statusnya bukan seorang mukimin ya, orang yang mukim, selama dia safar. Tetapi sekali lagi mengqashar sholat itu pilihan ya, jadi pilihan rukhsah, sifatnya adalah apa? Rukhsah ya. Artinya apa? Ya, artinya kalau yang namanya rukhsah itu kalian ambil silahkan, kalau kalian tidak ambil juga tidak dosa gitu. Artinya kalau seandainya orang apa ya melakukan safar ke luar daerah misalkan, kepingin mengqashar sholat udah sampai tempat ya silahkan. Tapi kalau dia kemudian kepingin ke masjid ya, kepingin jamaah di masjid ya kan, bersama kaum muslimin, bersama para mukimin, yang mana statusnya sholatnya adalah sholat disempurnakan 4 rakaat ya ikut aja gitu. Jelas ya? Jadi kondisional ya. Jadi agama itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada apa? Kepada kita tadi ya. Tapi bahibadillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu beberapa hadis ya tentang sampai kapan ya, sampai kapan kalau waktu itu apa mengqashar sholat. Jadi sampai dia statusnya bukan menjadi apa musafir, atau sampai ke negerinya gitu. Misalkan kalian ini orang mana? Misalkan kalian orang Aceh nih, mau dari pesantren dari Bogor sini, iya kan? Kepengin pulang liburan, paham? Sini Aceh butuh berapa jam? Kalau penerbangan kurang lebih 2,5 jam ya. Kalau kita ke bandara misalkan ke Soekarno-Hatta dari sini sejam, kurang lebih 3,5 jam atau 4,5 jam kalian sampai Aceh lah kalau pakai pesawat ya. Nah dari Bogor ke Aceh, rumah kalian orang Aceh kalian ya, bukan orang Bogor, maka waktu mengqashar sholat itu hanya di perjalanan saja, dari Bogor sampai mana? Ke Aceh. Nanti kalau sudah di Aceh, wong itu rumah kalian sendiri ya, sholatnya sholat itmam ya, sholat sempurna gitu ya, bukan diqashar, paham ya? Jadi kan saya pulang 1 minggu Ustaz, berarti qashar terus? Enggak begitu, karena kalian memang asli orang situ, paham ya? Beda kalau kalian bukan asli orang situ, tidak mukim di situ. Makanya tadi sampai kapan qashar itu dibolehkan? Jawabannya apa? Sampai dia mukim atau sampai ke kampung halamannya, tempatnya, daerah dia ya, atau rumah dia. Jelas ya? Jadi pokoknya kalau sudah sampai tempatnya ya udah selesai gitu. Jangan mengqashar lagi. Kecuali kalau tempat itu bukan tempat kalian ya. Misalkan kalian orang Aceh ada urusan ke luar daerah, ada urusan bisnis, urusan apa namanya mengunjungi teman, atau ada studi banding misalkan ya. Nah ketika kalian di daerah yang bukan daerah kalian, ya boleh qashar di situ ya. Tapi kalau itu memang rumah kalian ya sudah selesai. Berarti kalau udah sampai rumah ya selesai masa qasharnya tadi ya. Jelas ya? Jadi qashar itu adalah sampai status kalian itu bukan sebagai seorang apa? Musafir. Jadi kalau sudah mukim ya udah selesai.
Sudah mukim ya udah selesai. Ya. Itu ditinjau dari jarak tempuh kemarin ya, jarak tempuhnya kurang lebih ya 80-an kilo ya, kurang lebih. Nah, kemudian kalau ditinjau dari sisi sampai kapan, itu tadi sampai rumah ya. Sampai apa? Rumah, kembali ke rumah atau sampai kembali pada tempat tujuannya ya. Dan sampai tadi statusnya berubah bukan sebagai seorang apa? Musafir. Jadi selama musafir dia boleh mengqashar apa? Salat ya. Sampai mengqashar apa? Salat. Ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.